menyadap HP kalian melalui IMEI HP. Nah, kata-kata mereka akan menelpon keluar kondar enggak ya? 1, 2, 3 ini akan hilang kalau kalian melunasi hutang kalian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mood yang baik, dan semoga yang sedang kerja semua dalam keadaan prima dan dapat menjalankan tugas dengan baik juga. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas beberapa pinjol legal dengan ancaman-ancaman modus baru yang mungkin akan membuat kalian kebingungan dan membuat kalian, ini beneran gak sih yang diancam ini? Nah, buat kalian semua yang baru-baru galpai, wajib simak ini agar kalian tahu apakah ini benar-benar orang asli atau hanya SMS atau pesan-pesan palsu yang memang sudah Desi kerjakan. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus tumbuh dengan saya. Oke, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi saya akan membahas tentang beberapa modus baru yang baru-baru saja dilancarkan oleh DC dari S-Pinjam, Ada Kami, Indodana, Easy Cash. Jadi ada 4 ini dan modelnya hampir sama semua bentuk-bentuk ancamannya yang sudah teman-teman saya share kepada saya, dan saya rasa wajib untuk men-share-nya juga kepada kalian agar kalian semua tahu apakah benar ancaman-ancaman begini itu benar-benar bisa diberlakukan kepada nasabahnya yang galpai. Nah, berikut ini ancaman-ancamannya. Nah, beberapa itu ancamannya dari Easy Cash dan Indodana. Jadi beberapa DC itu kalau saya perhatikan, mereka itu membaca dari komentar-komentar kalian yang mengatakan, ada nggak DC lapangannya untuk pinjol ini? Mereka kira-kira nelpon keluar kondar nggak ya? Nah, kata-kata mereka akan menelpon keluar kondar nggak ya? Itu benar-benar ditangkap sama DC lapangan untuk menakut-nakutin kalian. Salah satunya contoh yang sudah saya jelaskan tadi ya. Teman saya baru galbay 1 hari, itu langsung banyak banget SMS dan WA yang datang. Ini nomor siapa ya? Kok ada nama lu yang dikirim ke gue, nagih-nagih gini. Dan banyak lagi SMS yang kadang-kadang di luar nalar. Jadi saya bilang sama teman saya, ingat, itu adalah kerjaan DC. Karena sejatinya yang boleh DC lakukan atau pinjol-pinjol legal lakukan itu adalah menagih melalui kondar. Kalau sudah di luar kondar biasanya ilegal. Kadang pun bisa terjadi di luar kondar kalau pinjaman kalian di atas puluhan juta, artinya 20-30 juta. Itu bisa di luar kondar karena itu besar banget. Tapi kalau di bawah-bawah 5 juta atau 3 juta atau 2 juta, aduh logika banget mereka sampai harus mengeluarkan biaya besar untuk menghubungi para orang-orang yang di luar kondar, untuk menyewa para penyadap, untuk nelfon-nelfon di luar kondar hanya untuk menagih 1 juta 2 juta. Kalau puluhan juta oke lah, tapi satu aplikasi ya. Tapi kalau untuk 2-3 aplikasi ternyata di total ada 10 juta, itu saya rasa enggak. Karena setiap DC bekerja sesuai dengan pinjolnya. Enggak ada DC yang DC si A bekerja untuk DC B bekerja untuk DCC gitu. Enggak, biasanya satu DC untuk mengerjakan satu pinjol aja gitu. Jadi kayak dia bekerja di perusahaan itu. Dan lagi ada teman saya yang diancam menggunakan pasal 378. Seperti ini ya ancamannya ya. Perlu kalian ketahui, ancaman 378 ini sudah banyak banget beredar di konten-konten kreator yang lain. Teman-teman yang lain sudah banyak banget yang membahas bahwa kalian para nasabah tidak akan bisa dijerat melalui pasal 378 karena itu tidak ada kaitannya dengan nasabah. Nasabah yang galpai itu hanya diberikan hukuman yaitu one prestasi. One prestasi itu tidak akan bisa melakukan pinjaman di bank manapun. Jadi ini one prestasi yang akan kalian dapatkan kalau kalian galpai. Yang pertama itu adalah nama dilaporkan ke OJK. Ini udah pasti ya, artinya hutang kalian akan dilaporkan kepada OJK. Lagi pula kalau kalian emang galpai, segala resiko ini pasti sudah kalian ketahui. Dan jangan terlalu difikirkan kalau nama akan dilaporkan kepada OJK. Gitu ya. Yang kedua, laporan SRIK OJK jelek, skornya 5. Nah, ini pasti akan terjadi juga. Kalaupun sampai skornya 5, ini skor bisa akan diperbaiki kalau kalian sudah membayarkannya atau melunaskan hutang-hutang kalian. Jadi kalau ada ancaman laporan ke OJK atau SRIK jelek, itu bisa diperbaiki kalau hutang kalian sudah kalian lunasin. Kalau seandainya kalian galbay saat ini, terus akan kalian lunasin nantinya, jadi jangan akan dipikirkan SRIK kalian. Kalau memang kalian galpai selamanya, ya skor juga akan tetap 5 selamanya.
gitu ya. Yang ketiga, tidak dapat keringanan pinjaman atau cicilan. Artinya, kalaupun kalian gapai terus kalian tidak mau membayarkannya, kan tidak akan mendapatkan keringanan atau tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mencicil hutang kalian. Ya untuk makan aja kalian susah, gimana untuk mencicil. Jadi untuk sementara ini gapai aja dulu. Saya rasa untuk 1, 2, 3 ini tidak usah terlalu dipikirkan ya. Lanjut lagi yang keempat, tidak dapat melakukan pinjaman di bank manapun sampai dilunasi hutangnya. Nah ini sudah pasti. Jadi kalau kalian misalnya punya hutang di bank atau pernah gapai, terus kalian akan melakukan pinjaman KUR di Bank BRI, Mandiri atau Bank BNI, kalian wajib cek slip kalian dulu. Jadi untuk memastikan pinjaman kalian tidak ditolak. Jadi 1, 2, 3 ini akan hilang kalau kalian melunasi hutang kalian. Skor 5 bisa diperbaiki setelah 2 tahun ataupun minimal paling cepat 1 tahun. Jadi kalau dalam 1, 2, 3 tahun ini kalian gabai, terus kalian di tahun keempat kalian bisa membayarkannya, prestasi ini akan hilang. Dia tidak akan melekat selamanya di diri kalian. Begitu ya teman-teman ya. Sama seperti yang terjadi pada saya dulu-dulunya, saya tidak bisa melakukan pinjaman di bank manapun. Dan sampai detik ini juga saya belum bisa melakukan pinjaman di pinjol-pinjol manapun. Gitu teman-teman ya, itu adalah prestasi yang saya dapatkan karena saya gapai 3 tahun. Dan bagi saya tidak masalah, yang penting saya sudah menyelesaikan semua utang-utang saya. Dan juga buat teman-teman semuanya, ada juga lagi yang mengancam melalui email HP. Artinya mereka akan menyadap HP kalian melalui email HP. Ada yang mengatakan begini, lu jangan nggak bayar ya, lu jangan galbay ya. Ingat, email HP lu udah gua pegang. Kalau lu ganti nomor sekalipun, gua bakal masih bisa untuk ngubungin lu. Jangan percaya. Tidak ada yang bisa sampai membobol email HP kalian kecuali benar-benar kalian yang memberikannya. Artinya begini, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memegang email HP kalian, yaitu pemilik yang dulu menjual HP-nya kepada kalian. Karena setiap perusahaan itu akan mengeluarkan email HP kepada penjual. Nah, hanya penjual saja dan kalian sendiri yang mempunyai email HP. Email HP itu tidak diperjualbelikan ataupun tidak disebarluaskan. Jadi kalau kalian mau mengganti nomor HP kalian, ganti saja, tidak usah takut dengan perangkatnya. Ataupun kalau kalian takut apakah nanti akan terdisalib juga, usahakan coba kalian lakukan 1 minggu pada saat pergantian nomor. Kalian tidak usah kasih nomor kalian kepada siapapun. Kalian lihat, ada nggak yang bisa menghubungi kalian? Karena yang namanya Desi kan pasti tiap hari akan menghubungi kalian kan. Pada saat kalian berhenti menggunakan nomor lama dan mengganti dengan nomor yang baru, 1 minggu aja kalian untuk tidak menghubungi siapapun, kalian tidak menyebarkan nomor kepada siapapun, kalian perhatikan. Ada nggak yang bisa menghubungi kalian? Saya jamin kayaknya nggak. Ada juga yang mengatakan seperti ini, Mbak, saya mau pindah rumah. Saya sudah pindah rumah dengan anak istri saya. Katanya Desi tahu di mana saya tinggal. Pertanyaan saya kepada Bapak itu, Pak, Bapak ngasih tahu nggak sama RT RW, tetangga yang lain kiri kanan Bapak mau pindah kemana? Enggak Mbak, saya pindahnya cuma diam-diam. Saya bilang saya mau pindah ke rumah orang tua saya karena ada ini itu. Tapi aslinya saya nggak pindah ke rumah orang tua saya. Dan saya katakan berarti alamat Bapak tidak akan diketahui siapapun. Itu hanya modus mereka aja untuk mengancam kalian. Dan buat kalian yang baru 1 atau 2 bulan atau 1 minggu atau 1 hari, kalau kalian merasa diancam-ancam yang membuat kalian bingung, ingatlah kalian tidak sendiri gitu loh. Jadi kalian bukan satu-satunya orang yang diancam, satu-satunya orang yang akan ditakut-takuti melalui hukum perdata, melalui hukum-hukum yang ini. Jangan takut. Menurut saya bukan untuk mengajarkan hal yang tidak benar, tapi untuk menguatkan mental kalian. Lebih baik kalian pikirkan untuk bekerja, memperbaiki ekonomi kalian. Setelah kalian punya dana lebih, kalian bisa mencicil hutang-hutang kalian yang lain. Daripada terus-terusan kalian berpikir tentang ancaman-ancaman malah mengganggu segala kehidupan kalian. Pokoknya ingat buat kalian semuanya, kalau kalian gapai, kalian harus berpikir positif. Berpikir tenang agar kalian bisa mengambil keputusan dengan baik. Jadi kalau kalian berpikir positif, tenang, tidak bingung, kalian akan bisa membedakan yang mana real dan mana yang fake. Kalian bisa melakukan apapun itu dan memperbaiki hidup kalian. Nah gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga bisa membuka wawasan kalian semuanya. Ingat, jangan pernah pakai joki pinjol. Gitu ya teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.